Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sekarang coba anak-anak kita ingat kembali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian mempunyai kipas angin di rumah? Mungkin ada yang punya ya. Nah, kipas angin memerlukan energi listrik agar dapat digunakan. Namun, kali ini kita akan belajar membuat kipas angin yang tidak membutuhkan energi listrik. Coba sekarang anak-anak bacalah petunjuk berikut ini. Cara membuat kipas kertas. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. 5. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Nah, teks tadi yang sudah kita baca merupakan contoh teks petunjuk. Ayo kita belajar membuat teks petunjuk bersama-sama. Nah, apa yang dimaksud dengan teks petunjuk itu? Jadi, teks petunjuk merupakan teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan suatu. Nah, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Jadi tidak boleh loncat-loncat, harus sesuai urutannya dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Nah, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, gunakan kalimat perintah. Contohnya tadi, siapkan alat dan bahan. Siapkan merupakan contoh ciri-ciri kalimat perintah. Sekarang, coba anak-anak membuat teks petunjuk cara menggunakan energi listrik yang aman di rumah. Anak-anak boleh bertanya kepada orang tua atau bisa membaca buku, membaca di internet ataupun di sumber lainnya. Kemudian tulis di buku tulismu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang energi atau perubahan energi. Seperti yang sudah kita ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perubahan energi. Nah, perubahan energi yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, penanak nasi atau rice cooker, dan oven. Nah, yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu, komputer, dan gawai atau HP. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya
radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang keenam, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, jika tidak ada listrik, ketika mati listrik, maka kita bisa menggunakan baterai atau aki untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti lampu, televisi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, saat kita makan, makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Jadi makanan ini adalah sumber energi kimia. Maka ketika dimakan, maka akan menjadi sumber energi tubuh untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh perubahan energi seperti energi listrik, energi gerak, energi panas. Sekarang coba anak-anak temukan energi yang digunakan serta perubahan energi yang terjadi pada kegiatan berikut ini. Nah, kalau sudah, sekarang coba anak-anak dengarkan cerita berikut ini. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Minuman apa yang dibawakan Lani untuk Benny? Nah, Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Nah, tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya tadi ada jahe, temulawak, kunyit, bawang putih, kencur, cengkeh, merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya bermanfaat bagi kesehatan. Sekarang dengarkan bacaan berikut ini. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit. Ada sebuah minuman yaitu minuman kunyit asam, merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak diminati oleh penduduk di Jawa, namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, dari bacaan tadi, coba dapatkah kalian menyebutkan macam-macam sumber daya alam di sekitar tempat tinggalmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari?
Nah, coba anak-anak kalian bisa menemukan beberapa sumber daya alam seperti tanaman obat keluarga, jahe, temulawak, kunyit, dan sebagainya. Kemudian carilah tahu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Tetap semangat belajarnya. Ustazah cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.